Sejarah perhotelan. Baik, pada pertemuan ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perhotelan. Setelah pemaparan materi ini, saya harapkan para siswa mampu memahami perkembangan perhotelan, mengetahui sejarah hotel dunia, dan mengetahui sejarah hotel di Indonesia. Perkembangan hotel. Jadi, sebelum marak digunakan istilah hotel, sebelumnya digunakanlah istilah inn atau lodge untuk menunjuk suatu tempat beristirahat bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, kemudian inn atau lodge ini akhirnya mengalami perkembangan dengan adanya penambahan beberapa fasilitas seperti penyediaan air untuk mandi serta makanan dan minuman, walaupun masih di tahap yang sederhana. Selanjutnya, masa revolusi di Inggris yang terjadi pada tahun 1750-1970 mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan sehingga meningkatkan mobilisasi para pekerja dari rumah tinggal mereka ke tempat-tempat kerja. Bahkan juga meningkatkan perdagangan antar negara. Nah, kondisi ini semakin membuat terjadinya atau terdorongnya pertumbuhan industri penginapan inn atau lodge. Karena semakin banyak orang yang melakukan mobilisasi dari rumah tinggal mereka ke tempat kerja, membutuhkan tempat-tempat peristirahatan sementara. Kemudian, inn atau lodge sendiri pertama kali ditemukan di tahun 1129 di kota Canterbury, Inggris. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, inn atau lodge sendiri mulai ditemukan pada tahun 1697. Next, di tahun 1794, di kota New York, dibangunlah sebuah hotel yang diberi nama City Hotel. City Hotel sendiri mempunyai kamar sebanyak 73 kamar. Sedangkan di London, Inggris, kata hotel mulai digunakan sejak abad ke-18 sebagai Hotel Garni. Jadi berdasarkan ini kita ketahui bahwa kata hotel pertama kali digunakan oleh Amerika. Oke, selanjutnya hotel mulai bermunculan di Amerika Serikat dengan bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dari Inggris ke Amerika Serikat. Pada tahun 1829, dibangunlah hotel dengan nama The Truman House di Amerika Serikat, yang selanjutnya dikatakan sebagai cikal bakal kemunculan perhotelan modern. Hotel The Truman House sendiri pertama kali memperkenalkan jenis-jenis kamar single dan double, yang pada setiap kamar dilengkapi kunci untuk masing-masing kamar. Kemudian juga penyediaan air minum di setiap kamar, pelayanan oleh bellboy, serta memperkenalkan masakan Prancis ke dunia perhotelan. Hotel ini pun mulai ramai dan menjadi tempat persinggahan yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman itu. Selain itu, The Truman House sendiri merupakan hotel pertama yang memberikan pendidikan dan menyeleksi karyawannya untuk lebih meningkatkan mutu dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamunya. Jadi di sini ada upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada guest. Nah, Hotel The Truman House sendiri telah mendorong lahirnya hotel-hotel baru yang saling bersaing dalam meningkatkan mutu baik pelayanannya maupun fasilitas-fasilitasnya. Baik, kita lanjutkan pada sejarah hotel dunia. Oka Ayoty telah membuat ringkasan mengenai sejarah hotel dunia yang secara garis besar dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah perhotelan sudah ada sejak Nabi Yusuf dan Maryam sewaktu Maryam akan lahir. Yang kedua, pada era kerajaan Romawi telah dibangun rumah penginapan yang disebut mansiones yang
berlokasi di sepanjang jalan raya utama dengan jarak masing-masing sekitar 40 km. Yang ketiga, pada abad pertengahan, peraturan keagamaan di Eropa memerintahkan agar dibangun tempat menginap di sepanjang jalan yang dilalui orang atau roadside inn. Selanjutnya, ketika Perang Salib berlangsung, banyak pengusaha rumah penginapan yang membangun tempat-tempat bagi para prajurit perang, juga bagi para pensyarah yang sedang melancong ke Tanah Suci seperti yang tertulis pada kitab Injil. Selanjutnya, pada periode tahun 1800 sampai dengan 1900 sudah terdapat hotel yang bersebelahan dengan salon dan bar dan restoran. Hotel dengan standar yang lebih baik telah berdiri di Inggris, kemudian Prancis, Swiss, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, peranan penting dalam kancah revolusi hotel di Amerika Serikat berdiri sebuah flat atau mansion yang bernama Delancey tahun 1762 di New York. Flat ini kemudian berubah menjadi sebuah hotel dengan nama baru Queen's Head Tavern dan tetap dipelihara sampai sekarang, yang menjadi sebuah restoran Francis Tavern sebagai lambang masa lalu Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1774 dibangun Covent Garden yang berdampingan dengan bioskop dekat Westminster di kota London. Selanjutnya, pada tahun 1794 dibangun sebuah hotel di kota New York. Next, pada tahun 1829 dibangun Boston Tremont House dengan 270 kamar sebagai hotel yang juga menyediakan tempat konferensi. Selanjutnya, pada tahun 1880 berdiri Ellsworth Milton Statler di New York, yaitu sebuah hotel pertama untuk kepentingan bisnis travelers dan chain hotel pertama di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1894, The Netherland Hotel di New York merupakan hotel pertama yang menggunakan sambungan telepon yang tersambung ke setiap kamarnya. Fasilitas-fasilitas terus mengalami perbaikan ke arah yang lebih maju. Dan selanjutnya, pada tahun 1896 berdiri Hotel The Waldorf Astoria di New York. Oke, next kita lanjutkan di sejarah perhotelan di Indonesia. Jadi, usaha perhotelan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, kegiatan pariwisata masih aktif. Namun, kegiatan pariwisata hanya berlaku bagi orang-orang berkulit putih saja. Kemudian, setelah zaman penjajahan Belanda, diketahui bahwa selanjutnya kita dijajah oleh Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, usaha-usaha perhotelan yang sempat dibangun oleh Belanda itu terbengkalai. Nah, next selanjutnya, usaha perhotelan itu kembali digalakkan ketika era kemerdekaan kita. Nah, selanjutnya, adapun hotel-hotel yang telah dibangun oleh Belanda di zaman penjajahan Belanda, yaitu pertama ada Hotel Yes Indes, Hotel Der Nederland, Hotel Royal, dan Hotel Ritz di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan Hotel Sarkis dan Hotel Orange di Surabaya. Yang ketiga ada Hotel Blue Pavilion di Semarang. Yang keempat ada Palace Hotel di Malang. Yang kelima ada Swire Hotel di Solo. Yang keenam ada Grand Hotel atau sekarang disebut Hotel Garuda di Yogyakarta. Selanjutnya yang ketujuh Hotel Savoy Homen, Hotel Ranger, dan Pension Van Hengel atau Penhanger di Bandung. Yang kedelapan ada Hotel Salak di Bogor. Yang sembilan ada Hotel Debur dan Hotel Astoria di Medan. Dan terakhir ada Grand Hotel dan Stad Hotel di Makassar. Hotel-hotel ini hanya
melayani orang-orang berkulit putih saja pada era sebelum kemerdekaan. Nah, selanjutnya hotel di Indonesia setelah era kemerdekaan. Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno membangun beberapa hotel atas kepemilikan pemerintahan yang mana hotel tersebut di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Adapun hotel-hotel yang dibangun yaitu pertama Hotel Indonesia di Jakarta, yang kedua Hotel Bali Beach di Bali, yang ketiga ada Hotel Samudra Beach Hotel di Yogyakarta. Hotel-hotel ini adalah hotel-hotel pertama yang dimiliki oleh pemerintah dan dibangun di Indonesia. Setelah hotel-hotel ini dibangun, diikuti dengan pembangunan hotel-hotel swasta seperti yang kita ketahui banyak keberadaannya saat ini. Oke, sekian untuk materi sejarah perhotelan kita pada pertemuan ini. Kita akan lanjutkan dengan materi kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.